Sanctum ergo sacramentum veneremur lui et antiquum documentum novo cera restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus virtus proque Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, akibat dosa manusia pertama, kami dibebani warisan kematian. Tetapi berkat sengsara Putra-Mu, kami Kau bebaskan dari kematian. Kami memberkatilah kami yang masih membawa gambaran Adam, dan curahkanlah rahmat-Mu, dan lahirkanlah kami kembali sebagai manusia baru agar menjadi serupa dengan Kristus. Dialah Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik. Sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menyimpan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak pertemukan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pukul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik, para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir.
Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah mendapat seperti barang yang pecah. Ya tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku adalah dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka
Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus. Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menentangkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membawa Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah
berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tetapi semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar di muka Yesus sambil berkata, Begitu kajamu kepada imam-imamku. jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu respon Yesus bergumul kepada Kayafas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang itu kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyantangnya katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung. Lalu ada dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya, Bukan kamu melihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menolak lagi.
mendapatkan mereka dan berkata, Apakah Tuhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Apabila dia dapatilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk mengatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudikah aku? Kuasamu sendiri dari kami Bapak telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Kami yang raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi
padamu ada kebiasaan bahwa pada hari Raja Paskah aku membebaskan seorang babimu. Tahukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyambung. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubahmu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Ikutlah semua dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka,
kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan kaisar. ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani kata, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira
jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tanunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang-undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu.
Kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat pemakaman orang Yahudi, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena
Paskah orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ada berapa salib yang saudara bawa dari rumah? Tunjukkanlah. Ada yang bawa 1, ada yang bawa 2, ada yang bawa sejindah 10. Saudara, pandanglah salib yang saudara bawa dan bertanyalah, di mana diriku di salib ini? Pandanglah salib yang saudara bawa. Bertanyalah, mengapa Yesus wafat di salib? Saudara, yang saya pegang ini adalah salib OMI. Dari SMA 9 tahun saya berjuang untuk mendapatkan salib OMI. Waktu kaul kekal 1989. Sampai sekarang 25 tahun salib ini menempel di dada saya, tapi jarang saya tempelkan karena saya bertanya, apakah salib yang saya panggul ini sampai kapan selesai? Seorang santo namanya Vincentius, Jumat Agung, Jalan Salib, puasa dan pantang. Periksalah hati nurani, semoga harimu benar-benar diberkati. Jumat Agung, hari ini kita jalan salib. Hari ini tetap berpuasa dan berpantang. Periksalah hati nurani supaya hari ini mendapatkan berkat. Saudara, kali ini Limce sangat menderita, ditimpa dengan banyak persoalan setelah istrinya Paijem meninggal. Limce dililit banyak utang. Anak satu-satunya juga harus cuci darah. Limce pikir inilah salib penderitaan yang sedang dipikul. Limce berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, salib yang kubawa ini terlalu berat buatku. Ringankanlah beban hidupku ini, Tuhan. Mendengar ini, Tuhan membawa Limce pada sebuah kamar yang sangat besar sekali. Semuanya berwarna putih, dan di sana ada beribu-ribu salib. Anakku, pilihlah satu untuk kau bawa. Limce bersuka cita
dan memilih salib yang paling kecil dan ringan. Tuhan, ini saja untukku. Tuhan menjawab, anakku, tapi itu adalah salib yang selalu kau bawa dan baru saja kau letakkan. Inilah kisah lincah memanggul salib. Santa Faustina mengatakan, di saat-saat sulit saya akan mengarahkan pandangan saya pada hati Yesus yang diam membentang di kayu salib, dan darinya lah api hatinya yang penuh belas kasihan akan mengalir penuh kuasa dan kekuatan untuk terus berjuang. Itu kekuatan Santa Faustina ketika memandang salib. Dalam pemahaman Kristiani, saudara, salib adalah beban yang kita bawa dalam kehidupan kita. Sering kita merasa bahwa beban yang kita tanggung adalah yang terberat dalam dunia ini. Sakit sedikit kita sudah memandang sayalah manusia yang paling hina, yang paling sengsara di dunia ini, tanpa bersyukur dan menyadari akan hal apa yang dialami oleh orang lain. Ke orang lain seperti itu ya, kok saya selalu menderita, selalu sia, selalu dibohongi, selalu dipukul dan sebagainya. Saudara, apakah kita seperti itu sekarang ini? Mengeluh ketika kita sedikit mengalami sakit. Bagi orang Yahudi, salib adalah penghinaan. Mengapa disebut penghinaan? Karena salib bagi mereka adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berdosa, orang jahat, dan yang pantas mendapat hukuman mati. Maka orang Yahudi berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus orang jahat, pantas dihukum salib. Sedangkan bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan, ketololan. Mengapa disebut kebodohan? Karena mereka selalu berpikir, masa sih seorang raja kok mati di kayu salib? Ndak nalar. Raja itu kuat, raja itu punya kuasa. Tapi bagi sekelompok tertentu, salib itu menakutkan. Saudara takut dengan salib saudara yang bawa. Saudara takut memandang salib yang saudara tempelkan di ruang tamu. Daripada takut, salib itu ditutup. Daripada takut dan malu, salib itu diletakkan di buffet, di balik. Itu apa itu, di balik piring-piring, di balik apa ringkot-ringkot itu diletakkan di situ supaya tidak kelihatan. Apakah kita takut seperti itu? Bagi kita, saudara-saudara, sebagai orang Katolik, apa maknanya? Salib adalah kemenangan dan keselamatan. Mengapa? Karena di sanalah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa umat manusia. Maka ditegaskan di dalam Injil hari ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Orang Kristen
harus bersandar pada salib Kristus. Sama seperti para musafir bersandar pada tongkat ketika mereka memulai perjalanan yang panjang. Mereka harus memiliki sengsara Kristus yang tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Karena hanya dari dirinya kita dapat memperoleh kedamaian, rahmat, dan kebenaran. Saudara, ada 3 penderitaan salib. Bagaimana dengan pengalaman ketiga orang yang disalib di atas Bukit Golgota? Yesus di tengah, ada penjahat di kiri, dan ada penjahat di kanan. Dalam cerita, 2 penjahat itu namanya siapa? Kalau ada bisa menjawab, kirim ke WA 0812 54022 ke alamat Romoniko. Yang benar dikasih hadiah, mintalah kepada Romoniko yang di sebelah kiri. Siapa 2 nama sebelah kiri dan sebelah kanan? Siapa sebelah kanan? Siapa sebelah kiri? Siapa yang ada di tengah? Kristo. Siapa Kristo? Siapa? Oh, apa? Horas. Saudara, di sebelah kiri ada salib yang buram. Nampaknya kurang cahaya, berwarna agak gelap dan diwarnai dengan penolakan yang mendalam atas beban derita itu. Namun meskipun menderita begitu hebat, salib ini tidak mencari relasi dengan orang yang disalibkan di tengah. Dia bahkan memuji Yesus meskipun sama-sama menderita. Bahkan Yesus lebih menderita lagi. Baginya, derita salib ini tidak ada maknanya sama sekali. Hanya kalau turun dari salib, maka dia dibebaskan dari neraka ini. Sayangnya, harapan itu tidak akan pernah terjadi. Kenyataan inilah yang membuat kita pahit, padahal dia dekat sekali dengan salib Yesus. Maka kita pun bisa bertanya pada diri kita sendiri, berapa banyak salib yang buram, salib tidak tertebus, salib yang kita tidak ada dalam sejarah kita. Berapa banyak penderitaan dan situasi yang membuat kita memberontak kepada Allah. Apakah kita menjadi korban dari nasib yang buta dan tidak mengenal kehadiran Yesus yang ada dekat dengan kita? Sekarang sebelah kanan ada salib yang bercahaya. Salib itu berwarna cerah karena yang berdiri terpaku di atas mengakui pantas dan layak menerima salib itu. Dalam penderitaannya, dia justru sanggup melihat dan menilai penderitaan orang lain. Yesus tidak pantas menerima salib dia seperti dia. Orang yang terpaku itu dalam sisa waktu yang dia miliki mencoba sadar diri dan mencari jalan untuk bertemu Yesus yang tersalib. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebuah lilin untuk menerangi kegelapan. Di depan salib ini, kita harus berhenti lebih lama untuk melihat dan mempelajari derita-derita kita dalam terang salib Yesus. Berapa lilin yang sudah kita nyalakan
untuk menerangi kegelapan penderitaan kita. Di antara dua salib ada salib Yesus Kristus. Salib ini ada persis di tengah-tengah, tidak jauh dari salib buram di sebelah kiri dan salib yang bercahaya di sebelah kanan. Ini mau mengatakan bahwa di mana ada salib ada penderitaan, di sana ada Yesus. Tidak diragukan lagi, di dalam misteri penderitaan Yesus kita bisa melihat dan mengalami penderitaan manusia dalam misteri penderitaan anak manusia. Tandailah dirimu dengan tanda salib. Renungkanlah maksud dari salib dan padamkanlah kemarahanmu, segala nafsumu, supaya kita mendapatkan rahmat dari salib. Amin. Umat Timur berdiri. Saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai-Nya kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu meluas ke seluruh dunia, dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula untuk Paus kita, Bapak Fransiskus, yang sudah dipilih Allah untuk memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, supaya tetap sehat walafiat dan memimpin umat Allah dengan bijaksana. Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dan lindungilah dengan kasih sayang-Mu Imam Agung yang telah Kau pilih bagi kami. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu berkembang dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk uskup kita, Bapak Kristoforus, dan untuk semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja, dan segenap umat beriman.
Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memerintah dan menguduskan seluruh gereja dengan Roh-Mu. Kabulkanlah doa kami bagi para pejabat gereja. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Semoga kita semua hidup jujur dan ikhlas, sehingga dihimpun menjadi satu gereja di bawah lingkungan Allah Tuhan kita. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menyatukan mereka yang cerai-berai dan memelihara mereka yang bersatu. Pandanglah kawanan Yoba putramu. Semoga semua orang yang Kau kuduskan dengan sakramen baptis, Kau bersatukan pula dengan iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Kristus. Semoga mereka pun dalam terang Roh Kudus dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengakui Kristus agar menemukan kebenaran dengan hidup jujur di hadapan-Mu. Semoga kami senantiasa saling mencintai dan berusaha semakin memahami misteri kehidupan-Mu, sehingga kami di tengah masyarakat menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa untuk saudara-saudara yang tidak mengenal Allah. Semoga mereka dengan hati yang ikhlas mencari kebaikan dan kebenaran, dan dengan demikian menemui Allah. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia supaya senantiasa berhasrat mencari Engkau dan mendapat ketentraman dalam menemukan Engkau. Semoga di tengah awan gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah kasih sayang-Mu. Semoga mereka tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman dan dengan gembira mengakui Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Bapa segala insan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula untuk semua pemimpin negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menuntun budi dan hati mereka seturut kehendak-Nya menuju kesejahteraan dan perdamaian sejati bagi seluruh umat manusia.
Allah yang kekal dari kuasa, dalam tangan-Mu terletak nasib segala bangsa. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat perlindungan-Mu terjaminlah perdamaian dan kesejahteraan para bangsa, dan kebebasan agama dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan segala belenggu, melindungi orang-orang dalam perjalanan, menghantar pulang orang yang merantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Dengarkanlah doa semua orang yang menderita karena tertimpa sengsara dan kesusahan. Semoga mereka sekalian bersukacita karena mengalami belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat tetap berdiri dan silakan mengangkat salibnya, rombongan doa pemberkatan di sini nanti mengucapkan mendekati salib sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hadir di tengah-tengah kami. Utuslah Roh Kudus mengutusilah para umat-Mu yang ada di sini, dan berkatilah salib-salib yang dibawa dari rumah mereka masing-masing, sebagai tanda bahwa umat-Mu selalu menyatukan sakit dan penderitaan mereka dengan sakit dan penderitaan-Mu sendiri. Ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, hiduplah mereka dalam setiap kesusahan dan penderitaan mereka, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Salib-salib diangkat supaya nanti bersama. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagian pertama dari di Sabda sudah selesai. Kita akan memasuki bagian kedua, yaitu penghormatan salib. Yang berikut kami berterima kasih kepada Minggu yang hadir di dalam kami. Beliau akan
melanjutkan lagi karena dia harus bisa di stasiun Raja. Terima kasih. Silakan para petugas untuk menyiapkan prosesi salib. Demi ketertiban liturgi sebuah bukti merah salib, maka akan demikian salib akan diarah prosesi dari belakang dalam keadaan tertutup menuju ke depan dan umat berdiri. Ketika di depan baru dibuka penutup salib, kemudian Khatib akan mengatur hanya pada satu salib yang akan kita hormati. Kita akan mulai dari 2 bangku bagian tengah, 1, 2, 3, 4 berbaris, 2 baris ke depan menghormat pergantian kiri kanan kiri kanan. Kemudian menyusul yang sayap paling kiri dan sayap paling kanan mulai dari bangku yang dibuka. Jadi yang 2 baris ini dulu sudah selesai, baru sayap kiri dan sayap kanan menyusul kemudian. Nanti akan dulu. Di atas kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Di atas kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Di atas kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia.
Di